Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2466 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diajar oleh Tuhan Yesus bahwa ada kehidupan setelah kematian. Amin. Kita tahu bahwa setelah kita mati, kita akan hidup dalam kekekalan, yaitu hidup selamanya di sorga atau di neraka. Kalau kita melakukan semua perintah firman Tuhan dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, saya percaya sorga tempat kita. Amin. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menceritakan ada 2 orang. Yang pertama orang kaya, dan yang kedua ada orang yang bernama Lazarus yang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya kedua orang ini, baik itu orang kaya maupun Lazarus, sama-sama orang Yahudi.
Kita bisa tahu dari nama Lazarus. Nama Lazarus ini artinya Allah telah menolong. Dari orang kaya ini kita tahu bahwa dia orang Yahudi. Kita dapat melihat bahwa dia menyebut Abraham bapa. Dan Abraham memanggil dia anak. Jadi kita dapat melihat bahwa dua-dua orang yang disebut firman Tuhan ini, baik itu orang kaya maupun Lazarus, adalah sama-sama orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini bahwa mereka adalah satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Jadi syarat keselamatan dalam perjanjian lama, dalam PL, keselamatan itu hanya berlaku pada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ada berapa banyak orang Kristen seperti orang Yahudi pada umumnya, mereka meyakini kalau mereka sudah jadi orang Kristen, sudah pasti masuk surga. Makanya banyak orang sudah Kristen tetapi hidup mereka tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak segampang seperti anggapan orang Yahudi, seperti anggapan orang-orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan, yang menganggap dirinya kalau sudah Kristen sudah pasti masuk surga. Tidak segampang itu, Ferguson. Di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 23 dan ayat 24 berkata begini. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Bapak, Ibu, Saudara, artinya untuk masuk ke dalam surga itu kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Amin. Haleluya. Saudara, kembali kepada orang kaya dan Lazarus. Saudara perhatikan, kehidupan orang kaya ini setiap hari dia buat pesta, saudara. Dia hidup dalam kemewahan. Hidupnya penuh dengan kelimpahan. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, semuanya tersedia. Berbeda dengan Lazarus. Lazarus ini hanyalah seorang pengemis, hanyalah seorang yang peminta-minta, penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Untuk bertahan hidup, Lazarus makan dari remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Itu pun harus berebutan dengan anjing-anjing yang makan remah-remah itu dan menjilat borok atau luka-luka Lazarus. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Orang kaya ini selama hidupnya dia hidup sukacita, pesta pora, hidup dalam kemewahan dan kelimpahan. Sedangkan Lazarus hidupnya serba memprihatinkan. Susah, sakit, lapar, menderita pula. Dua-duanya kemudian mati dan dikubur. Setelah mereka dua mati, kita dapat mengetahui dari firman Tuhan ini tempat mereka setelah kematian berbeda. Orang kaya yang tadinya hidup senang, sepertinya hidupnya bahagia, hidup dalam kemewahan. Tapi setelah mati, hidupnya menderita di neraka. Sedangkan Lazarus yang tadinya miskin, yang melarat hidupnya, justru hidupnya terbalik. Setelah dia mati, saudara, dia justru hidup bahagia di pangkuan Abraham. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 22 sampai ayat 26. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu,
Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kehidupan orang kaya ini berbeda dengan Lazarus setelah mereka mati? Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa orang kaya ini setelah dia mati, hidupnya sengsara selama-lamanya? Yang pertama, saya tangkap di sini bahwa orang kaya ini tidak ada kasih dalam dirinya. Saudara, kita tahu bahwa hukum kasih itu, hukum yang paling utama itu kan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya ini egonya sangat-sangat tinggi, sehingga dia tidak ada kasih dalam dirinya. Dia masa bodoh dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh punya segalanya. Saudara boleh kaya, boleh pintar, hidup dalam kemewahan. Tapi kalau tidak ada kasih di dalam diri saudara, tidak ada artinya semua yang saudara miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara kelihatan luar biasa selama saudara hidup. Tapi saya mau bilang, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan 70-80 tahun, selebih daripada itu kesengsaraan, itu pun terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang meninggal masih muda? Ada berapa banyak orang yang baru lahir saja sudah meninggal, bahkan masih dalam kandungan sudah meninggal. Artinya kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah itu hidup dalam kekekalan. Hidup dalam kekekalan di surga atau di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu tidak ada kasih, saudara akan bernasib sama seperti orang kaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu kan bicara hubungan kita dengan Tuhan baik dan juga hubungan kita dengan sesama baik. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan baik, tapi hubungan dengan saudara, dengan kerabat, dengan keluarga tidak baik, saudara akan bernasib sama seperti orang kaya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan egois. Kalau saudara egois, saudara akan sama seperti orang kaya ini. Saudara boleh kelihatan hebat di dunia selama saudara hidup, tetapi setelah saudara mati, saudara akan menderita. Bapak Ibu Saudara, milikilah hubungan yang baik dengan sesama. Makanya saudara harus punya kasih dalam hidup saudara. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Dan jangan lupa, saudara harus juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang kaya ini menderita setelah kematiannya karena tidak ada kasih di dalam dirinya. Yang kedua, orang kaya itu sewaktu hidupnya dia pelit, saudara, alias kikir. Saudara perhatikan, Lazarus ini kan setiap hari berbaring di dekat pintu rumahnya. Artinya apa? Dia tahu keberadaan Lazarus. Tapi saudara lihat, dia nggak mau tahu dengan kesusahan orang. Dia nggak mau berbagi dengan Lazarus yang dia tahu betul Lazarus itu susah, menderita, sakit, tetapi orang kaya ini menutup mata. Dia tidak mau berbagi dengan sesama. Lazarus ini selalu datang setiap hari ke rumah orang kaya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus datang untuk mencari remah-remah makanan yang terjatuh di meja orang kaya ini setelah mereka buat pesta besar setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus mencari makan dari makanan yang jatuh-jatuh itu. Orang kaya ini tidak pernah memberi makanan yang layak buat Lazarus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang kaya ini pelit, kikir, demit, saudara. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayat 10. Perhatikan, saya bacakan untuk kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?
Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 10 di sana ditulis orang kikir alias orang pelit. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya mereka tidak akan masuk surga. Makanya saudara perhatikan orang kaya ini, dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Dia pelit. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pelit-pelit saudara. Apalagi untuk Tuhan. Jangan pelit-pelit. Jangan hitung-hitungan. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga akan berhitung. Hitung-hitungan dengan saudara-saudara, celaka kita. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena kita pelit. Kita masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia mau mati kek, dia mau kelaparan, kita tidak mau bantu dia. Saudara, hati-hati saudara. Kalau saudara tahu berbuat baik tapi saudara tidak melakukannya, saudara berdosa. Betul? Itu firman Tuhan loh yang bilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita membantu orang lemah, saya yakin dan percaya dalam Injil Matius pasal 25 tentang hari penghakiman, di sana ditulis kalau kita membantu orang yang hina, yang lemah, orang yang tidak berdaya, itu sama seperti kita lakukan kepada Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada orang yang butuh bantuan, orang itu susah, orang itu lapar, lalu saudara menahan berkat buat mereka, saudara mengeraskan hati, saudara menolak untuk jadi berkat buat mereka, saudara akan bernasib sama-sama seperti dengan orang kaya ini. Bapak Ibu Saudara tidak akan rugi bangkrut kalau saudara berbagi dengan orang-orang lapar. Justru saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara jangan pelit, jangan kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pelit. Orang tua, saudara-saudara yang sudah diberkati, jangan pelit. Tujuan Tuhan untuk memberkati saudara, ya saudara harus jadi berkat. Amin. Yang ketiga saudara, orang kaya ini tidak percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan nanti di ayat 26 sampai ayat 31. Selama dia hidup, dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini, di ayat-ayat sebelumnya itu kan Tuhan berbicara tentang mamon. Orang kaya ini terikat dengan mamon. Inilah yang membuat orang kaya ini merasa diri hebat karena punya segalanya. Dia merasa tidak perlu cari Tuhan karena dia kaya, karena dia punya segalanya. Saudara, kalau saudara lebih mengejar mamon, mengejar kekayaan daripada datang cari Tuhan, saudara akan bernasib sama dengan orang kaya ini. Di dunia saudara mungkin orang akui saudara hebat, luar biasa, kaya raya, berprestasi, tapi ingat, ada kehidupan setelah kematian. Belum tentu orang yang kita lihat hebat, kaya, sukses di dunia akan hidup dalam surga, belum tentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka saudara akan mempunyai hidup yang kekal. Amin. Saudara, kalau waktu susah dia cari Tuhan, tapi setelah dia diberkati, dia kaya, dia hebat, dia punya segalanya, orang itu cenderung mau jadi Tuhan. Itu yang jadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa saudara sukses, saudara diberkati Tuhan, tapi tetaplah rendah hati. Amin. Tetap datang cari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Jangan sampai berkat yang kita dapatkan justru menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Sama seperti orang kaya ini. Dia punya segalanya, tapi justru apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Bapak Ibu Saudara, hati-hati menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara dengar ini baik-baik. Ini kesimpulan. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan, itu artinya saudara harus jadi saluran kasih Tuhan untuk dalam tanda kutip Lazarus atau orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit,
orang-orang yang menderita, orang yang tidak punya apa-apa di sekitar kita. Bantu mereka, berikan mereka, saudara, sedikit makan, minum, berikan kepada mereka, saudara. Karena saudara tidak akan rugi kalau sudah berbagi dengan mereka. Itu menandakan saudara punya kasih Tuhan. Saudara mengasihi sesama saudara. Amin. Saudara harus jadi berkat, jangan pelit, jangan jadi orang kikir. Saudara akan susah nanti kalau saudara kikir atau pelit. Saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pelit, yang kikir, bertobat. Amin. Haleluya. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan mengandalkan mamon. Karena mamon tidak akan menyelamatkan kita. Hanya dengan percaya kepada Tuhan, kita semua diselamatkan. Kita semua mempunyai hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk pendengar yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa bulan lagi, tepatnya tanggal 20 Juni 2025 kita berulang tahun ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan buat KKR. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara pendengar setia untuk hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ucapan syukur ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar setia diundang untuk hadir. Kita akan buat seperti biasa, berbagi dengan sesama yang kurang beruntung. Kita akan mengunjungi panti-panti sosial. Dan puncaknya kita akan buat KKR. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mensupport pelayanan ini, mendukung lewat doa, daya dan dana, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 145 03 kali 671 9476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Kita hanya menggunakan rekening itu, tidak ada yang lain. Selain daripada nama saya, itu pasti tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mensupport pelayanan ini, saudara ada bersama-sama dengan saya, berbagi firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.